Ya, oke, di video terakhir kita sudah melihat transformasi dari sebuah kofektor dari dual basis yang lama ke dual basis yang baru, dari epsilon ke epsilon aksen, dan juga sebaliknya dari epsilon aksen ke epsilon, yaitu dari dual basis baru ke dual basis yang lama dengan transformasi atau matriks forward dan backward. Lalu yang di video kali ini kita akan membahas tentang transformasi dual basis itu sendiri, yaitu dari kofektor dasarnya, kofektor spesial atau dual basis dari sebuah kofektor, yaitu epsilon dan epsilon aksen. Kita juga harus mengingat juga tentang transformasi sebuah sistem koordinat, yaitu E1 aksen itu sama dengan kita tetap menggunakan dua sistem koordinat yang sudah kita pakai ya, mulai dari awal, mulai dari transformasi sistem koordinat, terus vektor, kofektor juga. Nah, kita akan pakai itu terus agar tidak bingung. Jadi E1 aksen, basis koordinat E1 aksen itu sama dengan 2E1 ditambah 1E2. Lalu E2 aksen sama dengan min setengah E1 ditambah setengah E2. Lalu kita umpamakan atau kita membuat persamaan sebuah dual basis, yaitu epsilon 1 aksen. Ini bukan satu-satu ya, tapi satu aksen. Ini adalah dual basis atau sistem dual basis yang baru. Sama dengan Q11, Q dengan indeks 11. Q ini kita belum tahu, kita akan cari nilai dari Q. Epsilon 1. Epsilon 1 ini adalah sebuah dual basis dari sistem dual basis yang lama. Kalau ini aksen adalah yang baru dan ini yang lama. Ditambah dengan Q12 epsilon 2. Lalu untuk epsilon 2 aksen sama dengan Q21 epsilon 1 ditambah Q22 epsilon 2. Lalu kita aplikasikan terhadap sistem koordinat. Epsilon 1 aksen dikali E1 itu sama dengan, berarti persamaan ini kita kalikan E1 semuanya. Jadinya adalah Q11 epsilon 1 E1 ditambah dengan Q12 epsilon 2 E1. Nah, kita juga sudah tahu tentang Kronecker delta di video-video sebelumnya, bahwa jika indeks dari keduanya ini adalah sama, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan jika indeksnya berbeda, ini 2, ini 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi, epsilon 1 aksen E1 sama dengan Q11. Jadi yang ini adalah 0, dan ini adalah 1. 1 kali Q11 adalah Q11. Dengan ini 0 dikali Q12 hasilnya adalah 0. Oke, yang selanjutnya adalah jika epsilon 1 aksen diaplikasikan terhadap E2, maka hasilnya adalah sama dengan Q11 epsilon 1 E2 ditambah Q12 epsilon 2 E2. Maka hasilnya adalah indeksnya berbeda adalah 0, indeksnya sama adalah 1. Hasilnya adalah Q12. Jadi Q12 ini bisa diwakilkan oleh atau sama dengan epsilon 1 aksen E1, sedangkan Q12 ini adalah nilainya sama dengan epsilon 1 aksen E2. Nah, jadi epsilon 1 aksen itu sama dengan persamaan yang ini kita tulis lagi, tapi dengan Q11 ini digantikan oleh epsilon 1 aksen E1 karena nilainya sama. 1 sama dengan epsilon 1 aksen E1. Jadi epsilon 1 aksen E1 dikali dengan epsilon 1 ditambah dengan I12 nya diganti dengan epsilon 1 aksen
E2 epsilon 2. Ini adalah untuk epsilon 1 aksen. Untuk epsilon 2 aksen kita ulangi dengan cara yang sama. Epsilon 2 aksen dikali dengan E1 sama dengan Q21 epsilon 1 E1 ditambah dengan Q22 epsilon 2 E1. Hasilnya adalah jika indeksnya sama adalah 1, indeksnya beda adalah 0, maka hasilnya adalah Q21. Untuk berikutnya adalah epsilon 2 aksen dikali dengan E2 sama dengan Q21 epsilon 1 E2 ditambah dengan Q22 epsilon 2 E2. Indeksnya beda adalah 0, indeksnya sama adalah 1. Sama dengan Q22. Maka epsilon 2 aksen sama dengan epsilon 2 aksen E1 epsilon 1 ditambah epsilon 2 aksen E2 epsilon 2. Ini adalah untuk epsilon 2 aksen. Selanjutnya kita juga harus ingat untuk transformasi backward dari sebuah sistem koordinat. Jadi dari sistem koordinat baru ke koordinat lama menggunakan matriks backward. Persamaannya adalah E1 itu sama dengan sepertiga E1 aksen ditambah min 2/3 E2 aksen. Sedangkan E2 sama dengan sepertiga E1 aksen ditambah 4/3 E2 aksen. Dari sistem persamaan backward sistem koordinat ini kita masukkan ke persamaan dual basis, transformasi dual basis. Jadi epsilon 1 aksen sama dengan epsilon 1 aksen E1 epsilon 1 ditambah dengan epsilon 1 aksen E2 epsilon 2. Nah, E1 ini kita ganti atau kita substitusikan dengan persamaan ini. Maka epsilon 1 aksen dikalikan dengan sepertiga E1 aksen ditambah min 2/3 E2 aksen epsilon 1 ditambah dengan epsilon 1 aksen kali sepertiga E1 aksen plus 4/3 E2 aksen epsilon 2 sama dengan kita masukkan epsilon 1 aksen menjadi sepertiga epsilon 1 aksen E1 aksen ditambah min 2/3 epsilon 1 aksen E2 aksen epsilon 1 ditambah epsilon 1 aksen kita masukkan juga ditambah sepertiga epsilon 1 aksen E1 aksen ditambah 4/3 epsilon 1 aksen E2 aksen dikali dengan epsilon 2. Nah, kita juga terapkan aturan Kronecker delta di mana jika indeksnya sama-sama aksen dan indeksnya sama, maka hasilnya adalah 1, jika berbeda maka hasilnya adalah 0. Seperti ini, 1 aksen dengan 1 aksen adalah 1, 1 aksen dengan 2 aksen di sini adalah 0. Di sini juga 1 aksen dan 1 aksen adalah 1,
ini satu aksen dan dua aksen adalah 0. Hasilnya adalah epsilon 1 aksen sama dengan sepertiga E epsilon 1 ditambah dengan sepertiga epsilon 2. Oke, ini adalah untuk epsilon 1 aksen, sedangkan epsilon 2 aksen juga sama, kita substitusikan persamaan tadi ke dalam persamaan epsilon 2 aksen, yaitu epsilon 2 aksen adalah sama dengan epsilon 2 aksen E1 epsilon 1 ditambah epsilon 2 aksen E2 epsilon 2. Kita substitusikan transformasi dari sistem koordinat dari baru ke lama, yaitu epsilon 2 aksen E1 nya adalah sepertiga E1 ditambah min 2/3 E2 aksen epsilon 1 ditambah epsilon 2 aksen sepertiga E1 aksen ditambah 4/3 E2 aksen epsilon 2 sama dengan, kita masukkan sama seperti yang di atas, sepertiga epsilon 2 aksen E1 aksen ditambah min 2/3 epsilon 2 aksen E2 aksen epsilon 1 ditambah epsilon 2 aksen ditambah ini kita masukkan juga, ditambah sepertiga epsilon 2 aksen dikali dengan E1 aksen ditambah 4/3 epsilon 2 aksen E2 aksen epsilon 2. Maka ini indeksnya berbeda, hasilnya adalah 0. Ini indeksnya sama, hasilnya adalah 1. Ini indeksnya berbeda, hasilnya adalah 0. Ini indeksnya sama, hasilnya adalah 1. Maka hasilnya dari epsilon 2 aksen adalah min 2/3 epsilon 1 ditambah 4/3 epsilon 2. Nah, ini adalah hasil dari transformasi epsilon atau transformasi dual basis dari sebuah kofektor. Jadi kita tulis lagi adalah epsilon 1 aksen sama dengan sepertiga epsilon 1 plus sepertiga epsilon 2. Epsilon 2 aksen sama dengan min 2/3 epsilon 1 ditambah 4/3 epsilon 2. Oke, jika kita lihat di sini, jika kita lihat angka-angkanya adalah sama. Sepertiga min 2/3, di sini juga sama. Sepertiga min 2/3. Di sini sepertiga 4/3, di sini juga sama. Sepertiga 4/3. Nah, sedangkan ini adalah transformasi backward atau nilai-nilai atau angka-angka dari matriks backward dari sistem koordinat baru ke sistem koordinat lama. Sedangkan di sini, di persamaan dual basis ini atau di transformasi sistem dual basis ini, dari dual basis lama ke dual basis yang baru, yaitu aksen, menggunakan nilai atau angka-angka yang ada di dalam matriks backward. Itulah kenapa indeks yang ada di dual basis dari sebuah kofektor di epsilon atau spesial kofektor ini terdapat di atas. Dikarenakan dual basis atau transformasi dual basis di sini dari lama ke baru menggunakan backward, transformasi backward, sedangkan dari baru ke lama sebaliknya menggunakan transformasi forward. Itulah kenapa dual basis disebut juga kontra
varian. Sama dengan transformasi pada sebuah vektor. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.